Selamat datang dalam perjalanan sejarah yang mengangkat kisah pemberontakan yang terjadi di Kepulauan Maluku, sebuah kisah yang menciptakan jejak penting dalam sejarah Indonesia. Pada 25 April 1950, sebuah republik baru lahir yaitu Republik Maluku Selatan, disingkat menjadi RMS. RMS memulai perjuangannya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Mari kita telusuri peristiwa-peristiwa yang membentuk dan mengubah wilayah ini serta tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Pada saat itu, Indonesia masih mencari kaki dan membangun fondasi negara baru setelah merdeka dari penjajahan. Namun, di tengah euforia kemerdekaan, timbul ketegangan dan perebutan yang memicu konflik di berbagai wilayah, termasuk di Maluku. Bagaimana RMS muncul sebagai respon terhadap peristiwa-peristiwa ini? Mari kita simak lebih lanjut. Untuk memahami sepenuhnya pemberontakan RMS, kita perlu menempatkan peristiwa ini dalam konteks sejarah yang lebih luas. Pasca kemerdekaan Indonesia, kekacauan politik melanda negara yang baru terbentuk, pertikaian antar golongan, dan perebutan kekuasaan membentuk lanskap yang sulit. Kita melihat pembentukan negara Indonesia Timur atau NIT yang mencoba menjadi entitas tersendiri. Pada awalnya, Gubernur 9 Serangkai yang beranggotakan pasukan Kendil dan Partai Timur Besar terlibat dalam propaganda untuk memisahkan wilayah Maluku dari NKRI. Bagaimana upaya ini memunculkan ketegangan dan memberikan panggung bagi munculnya RMS? Mari kita telaah lebih dalam. Langkah selanjutnya dalam perjalanan sejarah kita membawa kita pada momen proklamasi Republik Maluku Selatan. Pada 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya negara baru ini. Namun, peristiwa ini tidak terjadi begitu saja. Sebelum proklamasi, Gubernur 9 Serangkai melakukan propaganda untuk memisahkan wilayah Maluku dari NKRI. Sementara itu, Somokil, mantan Jaksa Agung NIT, berhasil mengumpulkan dukungan dari masyarakat di Maluku Tengah. Proklamasi RMS menjadi titik puncak dari perjuangan panjang yang dipersiapkan oleh mereka yang mendambakan kemerdekaan dari Indonesia. Dengan proklamasi RMS, dimulainya fase perjuangan dan ketegangan yang akan membentuk jalan panjang pemberontakan ini. Pemerintah Indonesia merespon peristiwa ini dengan memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer. Kolonel A. Kawilarang dipilih untuk memimpin ekspedisi militer ini. Beliau sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur dipercaya untuk mengatasi ketegangan dan pengembalian kestabilan. Namun, di balik perjuangan ini terdapat cerita heroisme dan pengorbanan yang patut kita kenang. Kota Ambon akhirnya dapat kita kuasai pada awal November 1950. Namun, keberhasilan ini juga disertai dengan pengorbanan, seperti gugurnya Letnan Kolonel Slamet Riyadi saat merebut benteng New Victoria. Perjuangan melawan gerilya kecil-kecilan berlanjut di Pulau Seram hingga 1962. Pada 12 Desember 1963, Somokil, tokoh sentral dalam pemberontakan RMS, berhasil ditangkap dan dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Putusan dari mahkamah tersebut menghukum mati Somokil. Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengakhiri pemberontakan ini tidak hanya melalui jalur militer, tetapi juga melalui upaya diplomasi. Dalam upaya mendamaikan konflik, Dr. J. Laimena dikirim untuk menyampaikan permintaan damai kepada RMS agar tetap bergabung dengan NKRI. Namun tawaran damai ini ditolak oleh Somokil. Akhirnya pemberontakan RMS dapat dihentikan, dan wilayah Maluku tetap menjadi bagian integral dari NKRI. Peninggalan peristiwa ini terus menggema dalam sejarah bangsa, mengingatkan kita akan kompleksitas perjuangan dan konsekuensi yang dihasilkannya. Sejarah pemberontakan RMS memberikan kita pandangan mendalam tentang kompleksitas perubahan politik dan dinamika konflik di awal kemerdekaan Indonesia. Melalui proklamasi Republik Maluku Selatan, pada 25 April 1950, lahir sebuah perlawanan yang menantang integritas NKRI. Meskipun ekspedisi militer dilancarkan oleh pemerintah Indonesia berhasil mengakhiri pemberontakan ini, namun bukan hanya kemenangan militer yang menentukan akhir cerita ini. Upaya diplomasi dan penanggulangan masalah sosial politik juga memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik yang panjang dan berliku ini. Sebagai penutup, kita merenung pada keberanian pejuang di kedua belah pihak, pengorbanan yang terjadi dan dampak pemberontakan ini terhadap politik Indonesia. Pemberontakan RMS memberikan kita pelajaran berharga tentang arti sebenarnya dari kemerdekaan,
dan perjalanan panjang menuju perdamaian.